membersihkan sesuatu dari kotoran, baik secara indrawi seperti najis atau maknawi seperti hasad. Jadi kajian taharah dalam Islam itu ada dua sebenarnya. Ada taharah secara fisik, ada taharah secara batin. Kan dibagi nanti dua. Taharah secara batin itu persoalan hati, bagaimana hati kita harus bersih dari hasad, dari dengki, dan solusinya istighfar, taubat dan istighfar. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Istighfarlah kepada Rabb kalian dan taubatlah. Dalam ayat itu didahulukan, digandengkan kata istighfar dan taubat. Apa bedanya itu? Bukankah istighfar itu juga bagian dari cara kita bertaubat? Tapi dalam ayat itu disatukan. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Istighfarlah dan taubatlah. Kalau sudah disebut dua berdekatan pasti beda. Tidak mungkin disebut dua-duanya tapi dia tidak punya perbedaan. Maka salah satu perbedaannya oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam sebuah buku dijelaskannya, istaghfiru itu 5 qablahu, untuk sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya. Tsumma tubu ilaihi itu 5 ba'dahu, untuk yang akan datang. Jadi kita mohon ampun kepada Allah dari apa yang sudah kita lakukan, itu istighfar. Dan memohon kepada Allah agar terhindar dari hal yang sama di masa yang akan datang. Jadi istighfar dan taubat kalau digabungkan, itu mudah-mudahan kalau dikabulkan oleh Allah membuat kita bersih dari dosa yang dulu dan yang akan. Itu salah satu dari penjelasan oleh Ibnul Qayyim. Nah, dan ada yang secara indrawi, ini dia. Kalau indrawi ya waktu secara fisik kan, bagaimana kita harus membersihkan najis, membersihkan hadas, dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui dalam at-taharah itu sendiri. Kalau secara terminologinya, taharah dapat diartikan dengan mengangkat hadas dan menghilangkan najis dari badan, pakaian, dan tempat. 3 hal yang harus selalu kita taharahkan itu: badan, pakaian, tempat. Kalau dari hadas, berarti hadas besar sama hadas kecil. Ini mafhum lah saya kira. Kalau dari najis, bedanya adalah kalau najis itu syai'un malmus, hissi dia, sesuatu yang bisa dipegang, bisa dilihat. Tapi kalau hadas itu al-hal, keadaan seseorang yang dihukumkan tidak suci. Jadi abstrak dia. Kita tidak tahu seorang berhadas atau tidak, abstrak dia. Tapi kalau najis, malmus, bisa disentuh, bisa dilihat. Kalau ada orang qada hajat, apa yang dikeluarkannya itu najis. Keadaan dia setelah mengeluarkan, berarti dia dihukumkan hadas dan dia tidak suci. Tidak suci, walaupun dia sudah bersih-bersih, oke, tapi hukum dia belum suci, belum boleh sholat sampai nanti dia angkat hadasnya itu. Kalau hadasnya hadas besar maka mandi, tapi kalau hadasnya hadas kecil maka cukup dengan berwudu saja. Baik, pembagian dan dalil. Nah, ini pembagian yang tadi itu secara garis besar, taharah dibagi 2, taharah secara batin, membersihkan hati dari berbagai penyakit, angkuh, hasad, syirik. Syirik itu bagian dari penyakit hati. Karena syirik ini tidak diketahui juga oleh kita. Sesuatu yang kita anggap biasa-biasa, cuma kadang-kadang ternyata itu adalah kesyirikan. Bagaimana kita menyandingkan Allah dengan yang lain dalam perbuatan yang harus hanya untuk Allah. Itu intinya. Memberikan apa yang seharusnya dikerjakan oleh Allah, kita berikan ke orang lain, Allah marah. Syirik paling dimurkai oleh Allah. Karena dia yang harus mengerjakan, kita serahkan ke orang lain. Kita pun marah, kita tuh. Rektor umpamanya, seandainya dipalsukan tangannya oleh orang, ini pidana. Kenapa? Karena yang harus nada tangan itu rektor. Sekarang orang lain yang mencoba. Maka yang paling dimurkai oleh Allah itu syirik. Karena memberikan kerja dia kepada orang lain. Maka berdoalah kepada Allah. Jangan pada kuburan, jangan pada kiai-kiai yang sudah meninggal, pada tempat-tempat yang dianggap keramat. Itu akan menjadi sesuatu yang bisa masuk dalam kategori syirik. Tetapi taharah batin bukan menjadi bagian dari kajian fikih. Ini nanti menjadi kajian dari akidah dan lain sebagainya. Yang akan menjadi kajian fikih tentu saja taharah secara fisik, membersihkan fisik dari hadas dan najis
sebagai syarat sahnya sholat. Kita coba lihat dalil. Ini dia bukti bahwa Allah sudah bicara tohar di awal syariat. Ini ada dalam surat Al-Mudaththir. Al-Mudaththir itu kan surat yang kedua diturunkan oleh Allah. Yang pertama Iqra dulu. Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Allah bicara tentang Iqra dan integrasi. Ini kalau kita pahami baik-baik, sesungguhnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu integrasi ilmu dalam Islam. Iqra yang harus disandingkan dengan bismi rabbiknya. Itu di awal. Yang kedua, yang diturunkan Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, hai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangun kamu, sebarkanlah, serulah. Anzir, beri peringatan, wa rabbaka fakabbir, Rabb kamu bersihkan, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkan. Allah gandengkan kabir dengan tahir. Coba, wa rabbaka fakabbir, Rabb kamu agungkan, besarkan, muliakan, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkan. Ini bukan ayat kebetulan ini, karena memang kebersihan hati dan fisik itu, kebersihan jiwa dan fisik itu harus selalu sejalan. Maka dua-dua itulah yang akan mendapatkan cinta Allah. Tengok ayat yang kedua, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, ini suci secara jiwa, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang mutatahhirin, suci secara fisik. Maka ayat ini artinya sesungguhnya Allah cinta pada orang yang suci lahir dan batin. Karena ada kadang orang sibuk aja dengan zikirnya, sibuk aja dengan ibadahnya, tapi urusan fisik dia abai. Nah, saya udahlah, cukuplah, saya yang compang-campingnya aja yang saya pakai. Zuhud itu tidak identik dengan kemiskinan. Utsman bin Affan itu kaya raya tapi zuhud. Gelarnya aja rajulun zahid, laki-laki yang zuhud. Padahal orang yang sangat kaya raya. Nah, di satu sisi ada pula orang yang sibuk memoles casingnya. Tiada hari tanpa baju baru. Pokoknya asal baru hari pasti baru bajunya. Tapi lupa pula dalam persoalan hati. Kesombongannya selalu ada. Orang lebih dulu naik pangkat dia yang iri. Atau kadang-kadang sebagai atasan malah takut bawahannya cepat naik pangkat. Bisa tak terjadi? Sangat bisa. Apalagi kita yang di dunia kampus yang juga berkecimpung di bidang itu, kadang-kadang nampak oleh kita. Berarti dia sedang lupa untuk membereskan hatinya. Fisik oke, tapi hati lupa. Yang harus kita lakukan, bagaimana fisik dan hati sejalan untuk dibersihkan, karena dengan cara itulah kita bisa mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi ini dua ayat sebagai landasan kita dalam persoalan taharah ya, dan urgensi taharah nampak oleh kita pada ayat ini. Baik, ikhwati fillah, tata cara taharah saya kira jelas ya. Nanti hubungannya dengan hadas itu mandi, wudu, dan tayamum. Mandi, wudu, dan tayamum. Mandi untuk yang hadas besar, wudu dan tayamum, wudu untuk hadas kecil. Tayamum itu sebagai ganti ketika kita tidak bisa mandi dan tidak bisa wudu. Kenapa tidak bisa mandi? Mungkin karena sakit, mungkin karena tidak ada air, mungkin karena dihukumkan tidak ada air. Jadi dihukumkan sama dengan tidak ada air. Kalau kita baca dalam bukunya Wahb Az-Zuhaili, contoh-contoh lama yang dia angkat memang untuk dihukumkan tidak ada air. Salah satu contohnya dibuatnya begini. Kalau kita punya sumur, atau kita di padang pasir ada sumur situ, tapi di samping sumur itu ada serigala, kita tidak mungkin mendekati. Nah, berarti dihukumkan sama dengan tidak ada air. Dan tidak ada air itu pastikan dulu
Umpamanya listrik mati 2 hari, nggak hidup mesin air kita, habis air, tapi depan rumah kita ada yang jual galon, ada air galon yang sedang, apakah kita bertayamum? Nggak boleh itu air itu. Jadi pastikan dulu kalau memang tidak ada air, maka tayamum itu ba'dal bahth, setelah dicari. Kita di masjid ini tidak ada air, tapi masjid sebelah ada air, bertayamumkah kita? Nah, jadi kalau sudah dihukumkan benar-benar tidak ada air. Kalau tidak ada, oke, disinilah datang keringanan, maka boleh teh. Nanti akan kita lihat kenapa harus kita bertayamum. Itu ada maqasidnya nanti. Dan ada satu pertanyaan, apakah tayamum sebagai ganti mandi dan tayamum sebagai ganti wudu itu sama tata cara? Sekarang kita tidak bisa mandi wajib kan membasahi seluruh tubuh, boleh tayamum. Sama tidak cara bertayamum sebagai ganti mandi dengan bertayamum sebagai ganti wudu? Jawabannya sama. Berdasarkan kepada sebuah hadis, dulu ternyata Ammar ibn Yasir itu keliru. Dia harus mandi wajib, tapi dia tidak bisa, entah karena sakit atau tidak ada air, bertayamum dia. Tapi tayamumnya Ammar ketika itu, dia guling-guling di pasir. Karena yang terbayang kan secara logika kan kalau mandi berarti tayamumnya, maka guling-guling dia kayak kucing guling-guling di pasir. Sampailah berita itu kepada Nabi. Dipanggil oleh Nabi, lalu Nabi bilang, ya Ammar, wahai Ammar, innama yakfika hakaza, sesungguhnya cukup bagi kamu begini saja. Fadaraba darbatan wahidah, lalu Nabi menepuk tanah sekali, diusapkan ke muka dan ke telapak tangan. Ini juga lah yang dianut oleh jumhur ulama, bahwa bertayamum itu hanya sekali tepuk dari hadis tadi. Karena ada pendapat yang kedua mengatakan 2 kali, satu untuk muka, satu lagi untuk tangan. Tapi oleh kebanyakan itu cukup satu berdasarkan hadis tadi. Karena dikatakan fadaraba darbatan wahidah, Nabi menepuk sekali saja, langsung untuk muka dan tangan. Karena memang taharah itu kan, tayamum itu kan taharah secara hukum, bukan taharah secara hakiki. Apa yang bisa dibersihkan oleh debu? Bahkan Nabi pun menganjurkan boleh kita hembus dulu itu, tiup dulu debu itu, baru karena Allah tidak benar-benar ingin melumuri muka kita dengan debu itu, tapi ada maksudnya, nanti akan kita lihat. Ada yang diingatkan kita oleh Allah. Maka taharah tayamum itu taharah secara hukum. Kita dihukumkan suci agar kita nyaman dalam beribadah. Nah, jadi sama tayamum sebagai ganti mandi dengan tayamum sebagai ganti wudu. Adapun suci secara najis, nah itu bisa dengan berbagai media. Ada air, ini yang paling membersihkan. Jangan ikut-ikutan sama orang barat yang lebih memilih bersuci dengan tisu atau kertas, padahal air ada. Kita kadang nggak usahlah ke barat, di Maroko aja, kalau sampai kita di bandara, masuk kita ke Thailand, itu yang ada hanya tisu. Padahal Maroko masih negara Islam yang paling barat kan, setelahnya kan Spanyol kan. Nah, tapi itu sudah seperti, kadang kita ikut-ikutan gitu. Padahal media yang paling membersihkan air, tidak ada yang lebih dari itu. Tapi boleh yang lain. Ketika tidak ada air, ataupun kita pakai yang lain seperti istinja. Dulu pada masa Nabi ada batu, bisa pakai batu. Nabi melarang istinja pakai tulang. Dalam hadis dikatakan jangan istinja pakai tulang, karena tulang itu makanan saudara kalian dari golongan jin. Kalau kita makan, ya makan juga tulangnya. Kasihan pula jin-jin itu kan. Dia udah nunggu-nunggu mana jatah ini, rupanya jatah dia habis juga kan. Maka bisa marah pula jin sama kita itu. Jadi dilarang oleh Nabi untuk istinja pakai itu, karena itu min ta'ami ikhwanikum jin. Itu makanan dari saudara kalian golongan jin. Ada kertas, ada tisu. Dengan air itu kan, itu saya kira sudah kita pahami lah itu ya. Bagaimana membersihkan najis, kan najis ada tingkat-tingkatan. Pipis bayi laki-laki sama bayi perempuan saja itu dibedakan caranya oleh Nabi. Kalau pipis bayi perempuan
meskipun belum memakan apa-apa, itu tidak cukup dengan percikan, mesti dibersihkan. Tapi kalau pipis bayi laki-laki yang belum memakan apa-apa selain ASI, itu cukup dengan percikan. Basahkan tangan, percikan ini. Ini lagi-lagi saya baca analisa dari Imam Ibnul Qayyim. Kenapa dibedakan? Jadi kata beliau alasannya begini. Mungkin nanti kalau ada yang ahlinya di UGM ini coba diteliti benar enggak. Jadi kata beliau, pipis bayi perempuan meskipun masih kecil, tapi sudah ada kandungan-kandungan nanti ketika dia haid saat dewasa. Dan kandungan itu tidak ada pada pipis laki-laki. Karena laki-laki tidak mengalami masa haid. Itu salah satu dari alasan menurut beliau. Nah, coba nanti siapa yang ahli di bidang itu di sini, coba diteliti. Dan Nabi mengajarkan memang berbeda. Nabi tidak menyampaikan kenapa-kenapa kan. Ulama belakangan yang mencoba menganalisa, dan itu semakin membuktikan kebenaran Nabi. Ternyata kandungannya beda. Apa yang terkandung dalam pipis bayi perempuan tidak sama dengan pipis bayi laki-laki. Perempuan nanti akan mengalami haid, dan kandungan itu sudah ada pada pipis dia walaupun dia masih kecil. Itu bicara seperti itu namanya bicara i'jaz al-ilmi. Kan i'jaz ilmi kan dikembangkan sekarang, dia bisa pada tafsir, bisa pada hadis. Dan ternyata memang luar biasa hadis Nabi. Kalau saya tanya sekarang, mana yang lebih membersihkan, air panas apa air dingin? Air panas. Coba diteliti. Menurut kita air panas. Air panas. Berdasarkan hadis air dingin. Kenapa demikian? Apa doa kita untuk jenazah? Allahumma ghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad. Mandikan dia, bersihkan dia dengan air dingin, air es. Coba diulang lagi penelitian itu. Jadi kalau mau mengembangkan ijaz ilmi itu luar biasa. Ada Syekh Zaglul Najjar yang dari Timur Tengah itu dia punya ensiklopedinya itu, ada mausu'ahnya tentang ijazul Quran dan ijazul al-hadis. Kenapa kalau kita bersin yang diucapkan kok alhamdulillah? Berarti itu suatu nikmat. Ada apa di balik bersin? Nah. Dan kenapa kalau kita menguap, ngantuk kita nguap kita diminta sama Nabi menutup? Jadi jangan dibuka aja lah, biar tutup sambil tutup. Ternyata itu semua dikaji oleh para ahli, dan mereka menemukan titik temunya. Memang sempurna Islamnya. memang sempurna. Orang yang degil aja itu yang benci Islam itu. Orang yang tidak mengerti Islam dan musuh Islam, dua inilah yang akan sampai pula ada orang-orang yang dianggap pakar, yang tokoh-tokoh, saya ini Islam tapi tidak percaya kalau saya Islam itu harus dijalankan. Apa namanya itu? Datang pula penceramahan di Kementerian Agama, Islam itu belum sempurna dan tak akan pernah sempurna. Ini ungkapan apa ini? Kalau mau tidak usah aja Islam, pindah aja ke Hindu kalau mau. Biar dia ngomong tidak bawa-bawa nama Islam kan udah ada contohnya yang pindah ke Hindu kan, silahkan kalau mau pindah. Tapi kalau ngomong jangan lagi atas nama Islam. Ketika Allah katakan al-yawma akmaltu lakum dinakum, apa yang menjadi maf'ul dari kata akmaltu? Hari ini telah aku sempurnakan. Objeknya apa? Din. Berarti yang sempurna itu adalah agama. Jadi menurut dia ayat ini bukan agama yang sempurna, tapi Nabi sudah sempurna menyelesaikan tugasnya. Tapi Islam belum, dan tidak akan pernah. Ini ngawur. Mari sama-sama kita jujur aja lah, kita nilai Islam ini. Pasti yang tidak Muslim itu masih Islam. Kalau mau dia jujur dalam menilai. Baik, itu bukan bagian kita hari ini. Tidak usah terlalu jauh ke situ. Kita akan lanjutkan kajian kita tahap. Jadi ada kertas, ada tisu, dan yang sejenisnya. Ada air yang dicampur dengan tanah. Ini ada ilmuwan yang masuk Islam gara-gara ini. Ketika ada kan sama ya, disama istilahnya itu ya. Itu bisa
disamak, dan dia bersih ketika air dicampur dengan tanah. Kan basuhlah 7 kali, salah satunya campur dengan tanah. Bisa enggak tanah itu diganti dengan berbagai jenis deterjen yang ada hari ini? Nggak usah pakai tanah, pakailah jenis sabun yang paling canggih. Ternyata dalam penelitian dia tidak sesempurna kebersihan ketika tanah dicampur dengan air. Islam ya. Jadi yang diajarkan Nabi memang adalah sesuatu yang sempurna dan harus kita hormati. Baik, sekarang kita akan masuk pada maqasid at-taharah. Ini dia maqasid at-taharah. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh Allah di balik ibadah taharah yang sudah diatur oleh agama. Nanti maqasid seperti yang kita jelaskan di awal-awal dulu kan ada pembagiannya ya. Ada yang al-maqasidul amma, ada maqasid secara umum, ada maqasid secara khusus, khasah. Sekarang kita lihat secara umum dulu. Untuk apa maqasid itu? Untuk apa taharah itu? Yang pertama, menunjukkan keikhlasan dan ketundukan kita kepada ketentuan Allah. Ini sangat penting. Kita tunjukkan ketundukan kita dengan mengikutinya. Ketika Rasul mengatakan bahwa berwudu itu mulailah dari muka, tidak ada satupun kita yang memulai dari tangan. Tidak berani kita, karena Nabi yang mengatakan harus muka dulu. Itu semua sebenarnya adalah bukti ketundukan. Dan itu yang harus selalu ada dalam pikiran kita itu, dalam hati kita, ketundukan kepada aturan Allah itu. Karena disitulah ibadahnya, disitulah nanti kita benar-benar menjadi hamba Allah. Hamba itu kan tunduk kepada Tuhannya kan. Mungkin yang paling mengerti dengan makna hamba itu orang jahiliyah lah. Wajarlah Islam itu diturunkan di sana karena membuat Islam mudah dipahami. Kalau di kita kan tidak ada hamba kan. Di sana ada hamba. Apa hamba itu? Bagaimana kedudukannya? Tegak kata tuannya, tegak dia. Mundur kata dia, mundur. Pergi ke pasar, angkat itu, angkat. Itu yang hamba. Jadi hamba itu dengan tuannya benar-benar memberikan ketundukan. Kalau dia melanggar, boleh tuan itu menjualnya. Kamu ini tidak mau diatur, saya jual kamu, bisa jual. Jadi hamba kan tidak sempurna kan, sebagai bisa semua. Nah, ketika kita menjadi hamba Allah, itu sebenarnya intinya. Apa kata Allah, itu kata kita. Jangan A kata Allah, B kata kita. Berarti kita tidak lagi menjadi hamba. Maka taharah itu menunjukkan keikhlasan dan ketundukan kita kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, maqasid taharah untuk mendapatkan cinta dan ridha Allah. Ini yang ayat tadi itu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bersih, orang yang suci baik secara lahir maupun batin. Maka kalau ingin kita mendapatkan cinta Allah, bersucilah. Allah kalau sudah mencintai kita, Allah beri kita, kadang kita belum minta. Tapi kalau Allah membenci kita, capek kita minta, kadang enggak diberi. Maka kalau ingin doa dikabulkan, kabulkan pula permintaan Allah. Kan itu ayatnya kan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Saya akan kabulkan doa mereka jika mereka kabulkan pula jika mereka berdoa falyastajibu li wal yu'minu. Maka kabulkan pula permintaan saya dan beriman sama saya. Jadi untuk mendapatkan cinta Allah bisa dengan bersuci, suci hati, suci fisik. Allah kalau sudah cinta kita, segala-galanya akan didapatkan. Seandainya kita pernah merasakan hal-hal yang tak diduga-duga dalam kehidupan kita, yakinlah itu karena kebaikan yang kita lakukan sebelumnya. Maka kan ada kadang-kadang kita merasakan kok datang ini, padahal kita belum menginginkan, atau ada aja solusi kehidupan kita diberikan oleh Allah, ada jalan keluar diberikan oleh Allah. Itu yakinlah karena ketaatan yang kita tunjukkan kepada Allah. Semakin kita mentaatinya, maka akan
semakin pula kita disayanginya. Biasalah kalau di kampus-kampus kadang ada reward kan, dosen paling ini ya. Kok bisa dia dapat? Pantas dia dapat, karena memang dia menunjukkan loyalitasnya, menunjukkan kinerjanya. Jadi wajar Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin dia sejalan dengan nalar kita, sejalan dengan logika kita. Tidak ada agama Allah ini yang tidak sejalan dengan nalar kalau seandainya benar-benar kita baca melalui iman. Kemudian yang berikutnya, sebagai bentuk kesiapan kita dalam beribadah dengan cara membersihkan diri dari berbagai kotoran agar kita dapat menghadap Allah dengan khusyuk. Ini saya kira jelas, menjaga kesehatan fisik agar terhindar dari berbagai penyakit. Jadi dianjurkan untuk taharah agar kita sehat. Ada orang bertanya berlama-lama gini, seandainya dia dalam keadaan janabah, boleh tidak dia menunda-nunda mandinya? Pagi dia janabah, mandi nanti aja lah pas mau zuhur. Karena janabahnya jam 8 mau. Udahlah nanti aja lah, sekarang mau baca-baca, mau ngetik-ngetik, mau buat apa, nanti mandinya. Dia persoalannya bukan pada bolehnya, tapi baik atau tidak. Karena kalau bolehnya, pernah Abu Hurairah satu ketika keluar dari rumah, di sana nampak dia Rasul. Dia mau jalan, Rasul mau arah ke sini sejalan, sembunyi dia. Ternyata ketika ditanya, kenapa sembunyi? Saya tidak mau ketemu dengan Rasul sementara saya dalam keadaan janabah. Ternyata dia belum mandi. Berarti boleh kan? Dari segi hukum. Tetapi berlama-lama seperti itu tidak. Mungkin akan memberikan penyakit dan lain sebagainya kan. Sesuatu yang kotor itu harus cepat-cepat dibersihkan. Maka kata Rasul, kalau kalian berhubungan istri di malam hari, berwuduklah dulu sebelum tidur. Apa tujuannya? Agar kita bersihkan dulu semuanya baru kita tidur. Padahal wuduk itu kan tidak membuat kita terangkat hadas kan? Buat apa kita berwuduk sebentar kita harus janabah? Tapi Nabi menyuruh agar kita berwuduk dulu baru tidur. Tujuannya agar kita bersihkan. Islam ini agama bersih. Dulu Spanyol tidak kenal ya bagaimana cara mandi itu. Ketika Islam datang ke Spanyol dibawa oleh Zaid bin Tariq bin Ziyad. Ketika itulah mereka mengerti bagaimana cara mandi. Coba ya. Islam itu agama yang sangat peduli dengan kesehatan, baik mental kita maupun fisik. Baik, itu yang sebagian dari maqasid umum. Sekarang yang khasahnya yang lebih menarik. Maqasid khasah kita ambil dari wudu. Tetesan air wudu kita akan menggugurkan dosa. Sayang enggak Allah sama kita ini. Berdasar pada sebuah hadis, iza tawadda al-muslimu awil mu'minu faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainihi ma'al ma'. Jadi bila seorang muslim berwudu, ketika membasuh muka, maka berguguranlah dari wajahnya dosa-dosa yang pernah dilakukan matanya bersama tetesan air yang terakhir. Maka berwudu itu harus dengan al-wuslu. Al-wuslu itu apa artinya? Al-wuslu itu mengalirkan air dan air ada yang menetes. Itu yang wuslu. Kalau kita basahkan aja tangan kita usap-usap ke muka, tidak sah wudunya. Karena itu hanya untuk rambut. Tapi untuk muka, fagsilu wujuhakum. Maka basuhlah. Basuh itu artinya adalah alirkan air dan ada air yang menetes, yang wuslu. Maka ghusl itu sayalanul ma, mengalirkan air. Untuk apa? Tetesan air kita saat membasuh muka itu menggugurkan dosa-dosa muka kita. Berapa banyak dosa mata ini? Kadang tidak disengaja. Kita menghindar tapi nampak ya. Tidak mungkin berjalan ke atas mana. Iya kan? Kita nonton berita nih, betapa nikmatnya kita nonton entah Mata Najwa ada apa, tapi iklannya
ILC kita betapa nikmat nontonnya, tapi iklannya itu kan hal-hal yang maka bisa menggugurkan dosa. Tapi ini emang bukan untuk dosa-dosa besar. Dosa besar itu harus dinyatakan taubat, seperti syirik, dosa kepada orang tua, tanyakan. Dan juga bukan kesalahan berhubungan sama orang. Kalau hutang tidak selesai sama hutang. Ini buat utang banyak-banyak, berhutang setelah itu tidak akan lunas hutang. Jadi kalau hubungan sama manusia, nah, itu hak manusia. Tapi kalau berhubungan dengan hak Allah, disinilah Allah menunjukkan rahmannya, rahimnya. Kasih sayang Allah itu ditunjukkannya dengan berbagai macam cara. Ini berwudu aja kita bisa menggugurkan dosa. Itu baru satu hadis. Ada hadis Muslim yang lainnya, itu berguguran pula ketika basuh tangan, min tahti azfarihi. Berguguran pula dosa itu dari balik jemarinya yang di situ ada air yang menetes. Karena tangan ini banyak juga dosa ya. Berapa kali tanda tangan yang kadang merusak masyarakat. Berapa banyak aturan-aturan yang dibuat ternyata itu menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Ini undang-undang yang dibuat kadang peraturan-peraturan. Ya, mungkin tujuan baik tapi disalahgunakan kan bisa saja. Kan banyak yang pasal karet kan. Itu yang ditetapkan Menteri Pendidikan yang nomor 30 ya 2001 tentang pelecehan seksual di kampus gitu ya. Sebagian orang itu sangat baik karena bisa mengatasi persoalan. Tetapi ormas Islam banyak yang menolak karena mereka mentelaah lebih jauh. Apa telaahnya? Ini undang-undang untuk soal kekerasan. Bagaimana kalau terjadi tanpa kekerasan? Suka sama suka. Jadi seolah-olah peraturan menteri itu melegalkan perbuatan jika suka sama suka. Dan ini sangat berbahaya. Maka seperti IKADI dan ormas-ormas Islam yang lain banyak yang menolak. Muhammadiyah kalau nggak salah juga menolak itu. Karena ya khawatir nanti disalah tafsirkan. Ya tapi itulah mudah-mudahan. Jadi kalau jual beli itu ada antara din ya. Jangan-jangan ini nanti juga ada pakai antara dinnya. Luar biasa sekarang. Benar-benar kita harus cerdas dan berhati-hati. Belum lagi ketika diusung konsep moderasi Islam, entah apa maksudnya, wallahu a'lam. Mudah-mudahan baik, tapi nampaknya ketika ditafsirkan oleh banyak orang justru tidak memberikan kebaikan, yang ada justru malah mengacak-acak Islam. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Dan jadi itu yang pertama. Jadi berwudu itu ternyata membersihkan dosa. Sering-seringlah berwudu. Oleh karena itulah tajdidul wudu, mengulang-ulang wudu itu tetap dianjurkan. Kita boleh tak sholat isya menggunakan wudu sholat maghrib? Boleh, kalau wudunya belum batal. Tetapi tajdidul wudu, mengulang berwudu itu, memperbaharui wudu, itu tetap disunnahkan. Kenapa? Karena ada nilai pahala yang jadi. Ada maqasid yang ingin didapat. Semakin sering kita berwudu, maka semakin banyak pula dosa-dosa kita yang berguguran. Dan salah satu dari ciri-ciri seorang muslim adalah ketika dia menjaga wudunya. Pergi ke kantor, berwudu saja. Karena dengan keadaan berwudu itu lebih memudahkan kita untuk mengamalkan amalan yang berikutnya. Contohnya begini, kalau kita sampai di kantor, ternyata belum ada kerja yang membuat kita harus fokus. Kita sedang berwudu. Kondisi kita sedang berwudu itu membuat kita lebih bersemangat untuk sholat duha. Tapi kalau tidak berwudu, buka sepatu lagi, ambil wudu, basah-basah lagi. Nanti ajalah. Ketika nanti ajalah, datang tugas menunggu, datang kertas yang mau dibaca, datang macam-macam yang mau ditandatangan. Akhirnya tidak jadi. Jadi kondisi kita dalam keadaan suci itu memudahkan kita untuk mengerjakan amal-amal yang itu satu di antara contoh. Baik, yang kedua, Rasul menandai umatnya di akhirat kelak dengan cahaya yang memancar dari bekas wudunya.
Nah, inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad. Nabi ditanya, dengan apa caranya kamu mengenali umat kamu di akhirat kelak ya Rasul? Kan miliaran tuh. Bagaimana caranya? Rasul bilang, min athari wudu, dari bekas-bekas wudhunya. Ini yang maksudnya wurral muhajjirin. Jadi orang membasuh muka, orang membasuh tangan, itu nanti akan bercahaya. Ada bekas-bekas wudhu dan itu tanda oleh Nabi. Oh, ini umat saya. Maka berwudulah agar nanti kita menjadi bercahaya dan bisa bertemu langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Kemudian penelitian membuktikan bahwa berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung itu adalah cara yang tepat untuk menghilangkan virus, bakteri, dan mikroba yang terdapat di dalam. Dan yang orang corona kan juga disuruh untuk itu ya, untuk agar ini ya, mengurangi virus-virus itu. Berarti ini yang diajarkan Nabi. Lama sebelumnya, jauh sebelumnya Nabi sudah mengajarkan. Kalau kalian bangun, kata Rasul, ingin berwudu, jangan langsung masukkan tangan kalian itu ke dalam bejana, tapi siramlah tangan itu dulu 3 kali. Nah, kalau sekarang mungkin kita tidak terlalu repot karena pakai keran kan. Pakai keran kan memang tidak akan kena air yang setelahnya kan. Tapi ini bahasa Nabi untuk mereka pada masa dulu atau orang sekarang yang masih seperti itu. Pokoknya dia pakai bejana, tidak usah langsung masukkan. Apa dulu? Siram dulu 3 kali. Falyaghsilhu thalathan. Kenapa kata Rasul? Fa innahu la yadri aina batat yadahu. Karena dia tidak tahu tadi malam tangannya ada di mana. Entah apa yang dia pegang tadi malam. Jadi jangan langsung masukkan, bersihkan. Ini kan bimbingan ini kan. Ada di antara sahabat yang bilang, saya tahu saya tadi malam tangan saya di mana. Itu ada dalam riwayat. Dikatakan dalam riwayat itu, besok paginya yang ngomong tadi itu, ketika bangun pagi, mohon maaf, tangannya ada dalam duburnya. Berarti menentang Nabi dia kan. Nabi bilang kalian tidak tahu, saya tahu katanya. Jadi jangan coba tentang Nabi itu sekarang. Heran juga kadang dengan orang yang nentang Nabi hari ini. Entah keuntungan dunia apa yang dia dapat, Allah. Tapi kita sebagai umat Nabi yang mencintainya ya tentu akhirat yang harus kita kedepankan. Yang tadi itu ngomong gitu, saya tahu, saya katanya, masa tangan kita tidak tahu. Besok pas dia bangun, itu tangannya ada dalam duburnya. Setelah itu baru dia yakin, oh iya, memang kadang tidur kan kita tidak sadar. Yang kita tidak tahu kita meletakkan maka dibersihkan. Itu 3 dari sekian banyak maqasid khas dalam wudu. Yang berikutnya, slide yang berikutnya terkait dengan maqasid bersuci dari najis. Nah, kalau tadi berwudu, kalau bersuci dari najis ya jelas ya menjauhkan diri dari penyakit, sebab najis adalah sesuatu yang kotor yang mengandung banyak penyakit. Kita ingin, Allah itu ingin kita harus terpelihara dari semua yang tidak baik itu. Maka najis itu kotor, harus kita bersihkan. Kemudian terhindar dari siksa kubur. Ada sebuah riwayat yang menceritakan bahwa Nabi ketika berjalan bersama para sahabat lewat pada 2 kuburan. Nabi berhenti sejenak, lalu mengambil pelepah kurma yang masih basah. Dibelah 2 oleh Nabi pelepah kurma itu, diletakkan pada 2 kuburan tadi. Lalu kata Nabi begini, mudah-mudahan siksaan mereka diringankan selagi pelepah kurma ini masih basah. Kenapa memang kata sahabat? Innahuma yu'adzabani. Sesungguhnya yang berdua dalam kubur ini sedang disiksa oleh Allah. Kenapa dia disiksa? Pertama, orangnya adalah yakhruju, dia suka keluar dari rumahnya yamshi bin namimah. Dia menyebarkan fitnah. Ketemu ini sebarkan fitnah, ketemu kawan yang lain buat pula cerita-cerita fitnah. Kadang untuk lawan-lawan
yang sedang bertanding sekarang kan pilkades nih, dan buat fitnah ini, buat fitnah itu salah satu dari sebab azab kubur. Yang kedua kata Rasul, orang yang kedua itu ketika dia buang air, ketika dia qada hajat, dia tidak bersih-bersih. Sekarang pakai mobil nyetir, apa salahnya cari aja sebentar masjid, mampir di situ. Ini enggak, mampir di pinggir, buka pintunya, pipis dari situ. Enggak ada bersih-bersihnya tuh. Itu salah satu penyebab azab kubur. Berdasarkan kepada hadis tadi. Maka diletakkanlah pelepah korma itu oleh Rasul. Mudah-mudahan siksanya diringankan selagi pelepah korma masih basah. Ini juga lah yang dijadikan alasan oleh sebagian bahwa kita diminta menyiram kubur. Padahal sebenarnya penggunaan hadis itu untuk itu tidak tepat. Kenapa demikian? Yang pertama, karena yang tahu dia sedang disiksa itu hanya Rasul, berdasarkan wahyu. Kita, kalau kita siram-siram pula, berarti kita buruk sangka. Kita buruk sangka, oh ini orang tua saya sedang disiksa ini. Padahal kita menginginkan dia tidak disiksa. Itu yang pertama. Yang kedua, kata para ulama hadis, ini hadis min khususiyatir Rasul. Itu kekhususan Nabi. Apa buktinya? Pertama, Nabi hanya sekali itu melakukan. Yang kedua, tidak ada sahabat lain yang melakukan hal yang sama. Seharusnya, kalau memang itu sebagai sunnah, niscaya Abu Bakar, Umar akan nyari-nyari itu. Mana kubur keluarga dia, tancapkan pula. Agar, tapi tidak ada satu. Jadi hadis itu min khususiyatir Rasul. Kekhususan Rasul. Tidak untuk yang lain. Karena memang Nabi hanya melakukan sekali itu. Baik, yang terakhir barangkali maqasid pada tayamum ya. Nah, ini dia. Tayamum itu seperti kita katakan tadi sebagai ganti dari mandi dan wudu. Jadi maqasidnya yang pertama, agar ibadah kita tidak terputus hanya karena ketiadaan air atau karena ketidaksanggupan menggunakan air. Jadi kalau kita mau sholat lalu tidak ada air, solusinya bukan tinggalkan sholat. Atau kita sakit, tidak bisa kena air, ingin sholat, solusinya bukan tinggalkan sholat, tetapi wudhunya ini caranya diganti dengan tayamum.